Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, kesehatan iman Islam, serta umur panjang, sehingga kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa Saparina dari kelas 1C Prodi Farmasi dengan NIM D1A220051. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang zakat dan pajak. Pengertian dari zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar yang secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu suci, tumbuh berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat menurut ahli fikih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka dalam Al-Quran disebut dengan fakir, miskin, mustahik lainnya. Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Berikutnya ada pengertian dari zakat mustahik. Zakat mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu khususnya yang terdiri dari 8 kelompok, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan musafir. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Berikutnya ada penjelasan dari orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hikab, garimin, sabilillah, ibnu sabil. Penjelasan dari orang fakir yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari pada taraf yang minimal. Yang berikutnya ada amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Yang berikutnya yaitu ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Berikutnya ada riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang berikutnya ada garimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan. Berikutnya ada sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang-orang yang dalam perjalanan
yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Berikutnya ada pengertian dari zakat muzaki. Zakat muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, beragama Islam. Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Abu Bakar Siddiq berkata, "Inilah sedekah zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim." Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya ada merdeka. Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Yang keempat, ada mencapai nishab. Seorang muslim diwajibkan membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta bendanya. Dan yang kelima, yaitu telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Hadis Rasulullah menyatakan, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai 1 tahun dimilikinya. Hadis riwayat Durukti. Berikutnya, pengertian dari pajak. Menurut Profesor Dr. Haji Rochman, Soemitro SH, pajak adalah perihal kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pencantuman definisi pajak dalam undang-undang ini baru terjadi pada tahun 1997. Sedangkan sebelumnya pajak tidak didefinisikannya pajak dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang lama merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan. Secara umum, hal itu dapat mengakibatkan pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika yang mendefinisikan adalah pemungut pajak, maka cenderung akan dibuat agar pemungutannya yang biasa menjadi suatu kezaliman. Sebaliknya, jika pajak didefinisikan oleh pembayarnya, cenderung akan dibuat yang menguntungkan pembayar, sehingga pajak akan dibuat bagaimana supaya seminimal mungkin. Sedangkan definisi pajak menurut syariah, yaitu etimologi pajak dalam bahasa Arab, disebut dengan dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian pajak secara istilah, banyak pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zalum, bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta, menurut Yusuf Qaradawi, pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Berikutnya, ada persamaan zakat dan pajak.
Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disinilah pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Berikutnya, bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian. Karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil. Berikutnya, ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian halnya dengan zakat. Zakat tidak memperoleh imbalan. Berikutnya, apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik, di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Berikutnya ada perbedaan zakat dan pajak. Perbedaan yang paling utama adalah bahwasanya tujuan zakat adalah untuk langsung ditujukan kepada orang tidak mampu atau yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Sedangkan pajak digunakan untuk cakupan yang lebih luas, yaitu pembiayaan pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan dan juga dialokasikan untuk pemerataan sosial. Untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan dan juga dialokasikan untuk pemerataan sosial. Berikutnya, perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada sumber pemerintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui undang-undang, disertai persetujuan dari parlemen atau DPR. Sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman. Dari segi perlakuannya, di mana dalam pajak seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam zakat, hanya umat Islam yang diwajibkan melakukannya. Yang berikutnya terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Padahal ini rentan terjadi salah sasaran, di mana justru orang yang akan berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hal dari orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam zakat, pada surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berikutnya, terletak pada segi hukum untuk pajak. Pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib, mengikat wajibnya mentaati pemimpin, dan pandangan kedua yang menganggapnya haram dengan landasan ayat Al-Quran serta hadis. Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya adalah wajib, karena merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.